Hai, saya Yudi dari Suara Kita. Kegiatan ini berjudul menjembatani kelompok LGBTQI dengan sektor swasta untuk inklusi. Inklusi adalah kondisi atau keadaan semua individu atau kelompok masyarakat, dalam hal ini komunitas LGBTQI, untuk dapat berpartisipasi dalam akses ekonomi untuk kesetaraan dalam pekerjaan tanpa pembedaan. Biasanya saya bertanya tentang apa pandangan dia tentang LGBT. Biasanya bingung tuh karyawannya yang pandangan dia tentang homoseksualitas. Apa pandangan dia tentang HIV/AIDS. Nah, setelah karyawannya sudah menjelaskan tentang dia mengerti atau tidak, maka saya menjelaskan kenapa saya bertanya begitu. Karena di Angsa Merah tidak boleh ada stigma dan diskriminasi. Karena kalau saya bilang sama calon karyawan bahwa semua pasien yang datang ke Angsa Merah itu harus diperlakukan sebagai pasien dan sebagai manusia. Ada perasaan yang tak ternilai juga gitu ketika misalnya kita liputan dengan narasumber dari teman-teman kelompok minoritas seksual, lalu kemudian dia menyampaikan rasa apresiasinya kepada KBR gitu karena menulis dengan baik, karena mewawancara dengan baik, karena memberi ruang kepada kelompok-kelompok minoritas seksual. Itu priceless saja buat kami. Voicing the voices itu kan sebuah jargon lama gitu yang kemudian ada media tuh harus voicing the voiceless. Kami coba ya menerapkan itu dalam sehari-hari gitu dalam berbagai isu yang kami lakukan, termasuk juga isu kelompok minoritas seksual. Kemudian prinsip non stigmatisasi, non diskriminasi. Jadi perusahaan di tempat kami itu kita ingin agar tidak ada tindakan kekerasan, bullying maupun pembedaan bagi karyawan dengan status HIV. Termasuk di sini adalah dalam kenaikan jabatan, pangkat. Jadi orang dinilai itu bukan karena status HIV seropositif atau seronegatif, tetapi harus dinilai berdasarkan performa. Alasan saya mau jadi visible supaya untuk orang LGBT dikerja di dalam perusahaan kita, mereka jelas dapat pesan bahwa it's okay, it doesn't matter kamu LGBT atau you're straight or you're queer or whatever your background is, selama kamu kerja profesional, you can have a career here and it doesn't, kita kan value kamu berdasarkan prestasi kamu, kontribusi kamu untuk perusahaan, tapi bukan berdasarkan kepribadian kamu. Bagaimana kita bisa mandiri secara finansial kalau industri finansialnya sendiri itu diskriminatif, bahwa kita berkemauan untuk menjadi mandiri secara finansial, but at the same time dengan saat yang sama kita kerja juga nggak bisa untuk formal. Terus pada waktu kita mau meraih pendidikan tinggi, jangankan S1, S2, kita SMA saja udah benar-benar struggling berat. Ini bagaimana bisa mengatasi itu? Solusinya salah satunya adalah merubah persepsi masyarakat, dan itu memang benar-benar susah. Pertama, mereka dibikin aware bahwa si LGBT ini manusia juga loh. Kalau misalnya mereka diskriminatif, dipersepsikan negatif, terus benar-benar dimarginalkan dan ditekan terus-terusan, mereka nggak akan bisa gerak juga. Nah, sesama manusia apa dia melakukan sesuatu yang inhuman, yang tidak memanusiakan manusia. Nama saya Lucky, usia saya 25 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan yang bergerak di bidang retail dan e-commerce. Di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, di perusahaan ini dalam peraturan perusahaannya menerapkan aturan non-diskriminasi, tetapi itu tidak benar-benar menjamin kebebasan berekspresi menurut saya. Ya, saya terbuka sebagai gay, tetapi itu dilakukan secara bertahap dan hanya kepada teman-teman yang memang mengenal saya secara personal. Perusahaan tempat saya bekerja tidak pernah memperkenankan saya berbicara keluar tentang perusahaan jika itu tidak menyangkut tentang pekerjaan. Dan berkaitan dengan masalah orientasi seksual, itu dianggap sebagai urusan pribadi saya pribadi. Seperti itu. Nama saya Allegra Walter. Saya seorang manajer di perusahaan startup kesehatan. Saya sangat bersyukur sudah diundang oleh rekan-rekan dari Suara Kita untuk bisa menyaksikan kegiatan webinar dengan topik diskusi mengenai inklusi dunia kerja bagi teman-teman, sahabat,
dengan variasi gender dan seksualitas. Dari webinar tersebut saya menyadari dan pikiran saya terbuka bahwa ternyata stigma dan diskriminasi masih ada di lingkup pekerjaan. Dan ini tentu sangat disayangkan bahwa kita harus sadar setiap individu memiliki hak untuk berkarya dan juga berkontribusi untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pentingnya peranan pemerintah untuk bisa melindungi hak-hak dari warga negaranya ini, untuk bisa berkarya, bisa tetap produktif meskipun dirinya berbeda. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan semua kegiatan yang sudah kami lakukan? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan kami. Para narasumber webinar, pihak perusahaan swasta, kelompok LGBTQI yang sudah mau mengikuti webinar tersebut. Kami juga berharap dengan semua kegiatan ini, inklusi bagi kelompok LGBTQI dapat diterima. Terima kasih.